Oke, teman-teman ya, selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita ketemu lagi di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mata kuliah ekologi manusia. Sekarang saya nanya deh, saya pernah ngasih PPT soal ini nggak, soal ekosistem dan sistem sosial sebagai sistem adaptif? Kayaknya belum ya. Udah belum? Belum, Pak. Belum ya, oke. Nah, sebenarnya ada nyambung dengan ekologi budaya ya, teman-teman. Seperti yang sebelum-sebelumnya, materi-materi sebelumnya, bahwa ekologi manusia itu kan berhubungan dengan hubungan antara sistem sosial yang ada pada manusia dengan ekosistemnya yang ada pada ekologi, yang ada dalam ekologi. Jadi jalinan antara hubungan keduanya ini, dua sistem ini, itu bagian dari pembahasan atau ruang lingkup ekologi manusia. Nah, di dalam ekologi manusia kita kemudian akan mengenal dinamika ya. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa manusia itu berevolusi ya. Manusia itu berevolusi dari zaman prasejarah, itu kan zaman dia belum mengenal logam ya, zaman batu, kemudian dia mengenal logam, kemudian dia terus berkembang sampai akhirnya dia mengalami masa di mana modernisasi terjadi ya, modernisasi dari teknologi dan lain-lainnya. Nah, teman-teman, kemudian itu dari sisi fisik ya, fisik dan fisik ya, baik fisik manusianya maupun fisik fisik peralatan manusia ya, dari zaman dia menggunakan batu-batuan ya, kemudian sampai dia menggunakan teknologi. Nah, dari itu evolusi dari fisiknya. Nah, evolusi dari cara dia berkehidupan, sebetulnya ada 3 proses besar ya manusia itu. Pertama, dia cara berkehidupan dengan cara berburu dan meramu ya. Berburu dan meramu itu terjadi pada manusia prasejarah juga, masa di mana dia masa batu dan logam, itu dia menggunakan cara-cara berburu dan meramu. Nah, kemudian cara-cara bercocok tanam. Siklus yang kedua, cara-cara yang bercocok tanam, dan kemudian cara-cara industrialisasi, industrialisasi. Nah, 3 tahap besar ini yang membentuk perjalanan manusia sebagai. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, 3 tahap ini kenapa kok seolah-olah terpisah ya dengan sistem yang satunya? Sistem yang satunya adalah ekosistem. Tidak ya, tidak terpisah. Jadi ketiga bentuk-bentuk evolusi, baik bentuk fisik, baik bentuk cara dia memenuhi penghidupannya, itu terikat erat ya dengan hubungan-hubungan ekosistemnya. Ketika manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan dan perlengkapan, dia juga berhubungan dengan alam, dengan ekosistem di sekitarnya. Begitu juga dia ketika dia berevolusi, ketika dia menemukan logam, kemudian dia menggunakan teknologi, dia juga berinteraksi dengan alam. Sama ya, ketika manusia juga evolusinya masih ke tahap berburu meramu ya, dia berburu di dalam hutan,
dan meramu tuh mengambil makanan, kemudian makanan itu menjadi bagian dari bahan makanan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, itu pun dia berinteraksi dengan ekosistemnya, dengan alamnya. Ketika manusia kemudian beralih berevolusi dari cara penghidupannya menggunakan cara-cara bercocok tanam, ya bercocok tanam atau berbudidaya ya, berbudidaya itu manusia juga masih menggunakan alam karena dia hidup di bumi, hidup di bumi, kemudian bumi itu adalah menyediakan ekosistem. Bumi itu menyediakan ekosistem. Termasuk industrialisasi ya. Ketika manusia masuk ke siklus industrialisasi, cara-cara dia hidup itu dengan gaya industrialisasi. Industrialisasi itu berarti banyak pabrik di mana-mana gitu. Kemudian dia memproduksi komoditas tertentu, ada pabrik mobil, ada pabrik batu bara, ada pabrik menghasilkan listrik, ada pabrik sektor hulu, tengah hilir. Ada sektor hulunya kan berarti pabrik HPH ya yang menebangi hutan, ada tambang batu bara yang mau ekstraksi tambang emas, tambang pasir di Cipancur misalnya di Kuningan, tambang emas di beberapa tempat baik di Gunung Salak ya, di Antam, lokasi Antam sampai dengan yang besar volumenya itu di Freeport seperti itu. Nah ini sampai dengan industrialisasi di sektor hilir. Hilir itu pengolahannya. Pengolahan kalau di tambang, kalau di batu bara misalnya dari batu bara menjadi batu bara itu diolah menjadi energi ya kayak PLTU yang nanti setelah lebaran kita akan berinteraksi dengan mereka ya PLTU Cirebon. Itu industrialisasi sektor hilir ya karena hulunya itu batu bara. Batu bara dikirim dari Kalimantan, batu bara itu menjadi bahan untuk menghasilkan energi. Nah, balik lagi bahwa tahap-tahap industrialisasi ini kemudian dia tidak lepas berinteraksi dengan ekosistem. Si Siti Mariam kemana tuh, hilang, sinyalnya nggak ada. Kita nunggu dia atau gimana nih, lanjut aja ya. Sayangnya cuma 1 orang, 2 orang ya. Mahasiswa lingkungan ada berapa sih? 5 kan perasaan? Ada berapa ya? Ada 5 Pak. Ada 5 ya? Iya. Yang aktif berapa orang? 4. Ya, 4 itu siapa? Mariam, kamu sama Nopal sama Akbar. Akbar. Mana ini? Kita tunggu deh. Kasihan dia. Nah, akan muncul lagi dia. Gimana Mariam? Ngilang? Kamu lagi menjadi ini, berevolusi jadi manusia batu atau gimana? Sinyal, Pak. Sinyal, Biasa kali manggis kan terlalu pelosok. Iya. Bener, masih zaman batu ya? Kali manggis emang. Bukan batu ya. Baik ya, balik lagi ya bahwa beberapa evolusi yang terjadi di manusia itu tidak lepas dari ekosistemnya. Mereka hidup di bumi, bumi menyediakan ekosistem. Nah, sehingga interaksi antara sistem sosial dengan ekosistem itu sudah terjadi zaman batu, ketika manusia masih menerapkan perlengkapannya menggunakan batu-batuan. Nah, kemudian saya ingin cerita soal ekologi budaya. Ekologi budaya itu sebetulnya kalau ada istilah namanya antropologi ekologi.
atau ekologi budaya, sama ya, antropologi, ekologi, atau ekologi budaya. Nah, itu salah satu ilmu yang sebetulnya masuk dalam dimensi ekologi manusia, tapi dia menjadi wilayah yang biasa dipakai oleh antropologi ya. Jadi antropolog itu dia ngomongin soal norma nilai kan, budaya di suatu unit komunitas tradisional gitu. Nah, tapi antropologi budaya atau ekologi budaya ini dia ngomongin soal interaksi si komunitas ini dengan ekosistemnya, interaksi komunitas ini dengan ekosistemnya. Artinya dalam sisi dimensi waktu, sebetulnya ekologi budaya ngomongin soal bagaimana interaksi manusia dengan alamnya pada masa, karena dia ngomongin norma nilai ya, norma nilai di komunitas tradisional. Dia pada masa evolusi manusia itu masih sederhana, ya, masih belum kompleks ya, masih sederhana. Itu kalau dari fisik dia bisa masuk ke zaman batu atau zaman logam gitu. Kalau dari sisi cara dia kehidupan, dia itu bisa masuk di berburu meramu atau di cultivation ya, budidaya tapi budidaya sederhana atau bercocok tanam dan sederhana. Nah, ini masuk dalam konteks pembahasan ekologi budaya. Apakah ekologi budaya masuk di dunia modern juga? Biasanya teman-teman ekologi budaya ya yang membahas ini, dia sedikit banget ya menjelajah gitu, menjelajah komunitas modern ya. Karena komunitas modern itu lebih kompleks lagi. Dia norma nilai itu sudah dipengaruhi banyak hal gitu. Norma nilainya sudah dipengaruhi banyak hal, termasuk teknologi ya. Ketika ada internet, ketika ada listrik, ketika ada penemuan lampu listrik ya, mesin dan lain-lain, itu mempengaruhi sistem nilai yang kompleks. Sistem nilai yang kompleks. Dan ketika misalnya manusia itu berhubungan dengan dunia luar yang tidak bisa dijangkau dengan jarak ya. Misalnya ketika manusia menemukan internet, kemudian menggunakan teknologi media sosial, semua orang bisa terhubung dimanapun dia berada gitu. Anda bisa menjelajah pakai Ome TV gitu, kayak misalnya si YouTuber siapa itu bisa menjelajah ke beberapa tempat di luar negeri dan lain-lain. Artinya teknologi itu menciptakan sebuah perubahan-perubahan, dan perubahan-perubahan yang kompleks ini di dunia modern ini kemudian tidak menjadi makanannya gitu istilahnya dalam tanda petik. Makanannya seorang antropolog ya. Antropolog biasa dia ngomongin soal komunitas tradisional karena dia mempelajari lebih detail tentang budaya, sistem nilai, norma, dan tentang budaya. Nah, yang saya share ke kalian kemarin itu bagian dari buku yang ditulis oleh antropolog ya, yang meneliti Indonesia sejak tahun 50-an ya. 55 sampai 60-an. Ya, meneliti Indonesia. Namanya Clifford Geertz. Clifford Geertz. Ya, ini antropolog Amerika ya kalau nggak salah, saya lupa. Nah, dia karena dia seorang antropolog, jadi cara pikirnya memang berbeda ya dengan yang lain. Nah, dia itu sebenarnya meneliti soal pertama dia meneliti soal agama ya, di Jawa. Kedua itu dia meneliti soal para petani, kehidupan desa di Jawa juga. Sehingga dia bisa menulis beberapa hasil penelitian dalam bentuk buku. Ada buku terutama yang terkenal itu teorinya tentang involusi pertanian. Nah, chapter yang saya kirim kemarin itu adalah bagian dari buku involusi pertanian.
Evolusi pertanian sendiri dia nggak membahas soal ekologi budaya sebetulnya, tapi dia membahas soal dimensi perubahan pertaniannya dari zaman dulu sampai zaman sekarang, kemudian dari aspek sosial ekonomi sebetulnya, bukan sosial ekologi. Nah, namun saya tertarik ketika saya baca buku itu, saya tertarik ya, karena bab 1, bab 2-nya sangat erat mengulas tentang ekologi budaya, yang kemudian sebetulnya bagian dari tema yang akan saya kasih di ekologi manusia. Gitu. Nah, Anda pasti sudah baca ya, mudah-mudahan Anda sudah baca nih. Mariam, gimana? Udah baca belum? Sama Haidar? Saya pengen komentar dulu deh dari kalian ya. Mengulas gitu, satu-satu dia mengulas. Mungkin siapa dulu nih, ada bab 1 dan bab 2 nih, kemudian ada 2 orang, jadi bisa dibagi ya, bab 1 dan bab 2. Kamu mengulas gitu, kamu bercerita soal apa isi bab 1, kamu kemudian, atau bab 2 ya, kemudian kamu cerita soal pemahaman kamu, kebingungan kamu atau pemahaman kamu bisa tuangkan di cerita ini. Terus komentar-komentar teori-teori tentang di bab 1 bisa kamu ceritain. Gitu ya. Gimana, sepakat? Saya pengen tahu bahwa Anda baca, memahami juga. Anda baca, menganalisis lah minimal tuh. Setelah membaca tuh menganalisis. Dari analisis itu kan akhirnya berkomentar, bisa berkomentar. Dari gimana dulu? Jadi ada 2 bab ya. Bab 1 tuh ngomongin soal pendekatan ekologis ya. Itu ngomongin soal dimensi ekologi budaya. Nah, bab 2 itu udah lebih teknis lagi. Dia membahas soal ekosistem. Ya, perubahan-perubahan ekosistem, bentuk-bentuk ekosistem antara Jawa dan luar Jawa ya. Itu sebenarnya antara Jawa dan luar Jawa ya, yang diulas sama si Clifford Geertz, 2 ekosistem. Gimana? Dari Mariam dulu deh. Siti Mariam. Iya, Pak. Ya, gimana? Sepakat ya, Anda mengulas di bab pertama, bab 1 dulu deh. Kita biar diskusi ya. Maksudnya biar 2 arah, kamu udah baca, kemudian dari bacaan itu bisa diskusikan, bisa berdiskusi dan atau menanyakan ya. Iya Pak, Mariam kan bacanya belum sampai akhir ya Pak, baru yang awal-awal itu, yang bab pertama. Ya, terus? Di bab itu kan membahas tentang hubungan antara kebudayaan dengan lingkungan gitu ya. Ada 2 cara pandang, di mana pendekatan ekologi ini cenderung melihat keterkaitan spesifikasi mengenai hubungan tuh Pak, hubungan antara kegiatan manusia, kegiatan biologis dan proses alam tertentu dalam suatu sistem analisis, yaitu yang kita sering sebutnya dengan sebuah ekosistem ya Pak. Terus misalnya kan ada dicontohkan juga dalam buku tersebut, kawanan biri-biri itu di padang rumput yang sedang memakan rumput dan giginya yang tajam dan pendek-pendek. Itu kan, terus kan selain itu, bentar Pak, lupa ingat. Iya, nggak apa-apa, sok, silakan. Oh ya, terus biri-biri itu kan dipindahkan dari situ. Yang tadinya padang rumput itu akan punah dan pohon-pohon itu akan tumbuh. Itu kan ada sebuah evolusi mungkin ya, dari misalnya tadinya padang rumput terus akan tumbuh oleh pohon-pohon. Dan akhirnya rumput-rumput itu pun menjadi semak belukar yang terbengkalai gitu mungkin Pak. Terus di bagian selanjutnya kan ada ekologi budayanya. Oh ya, ini tuh diadopsi dari studi
perspektif, bentar namanya lupa Pak, Julian Stewart. Julian Stewart. Oh iya tuh, Stewart, Julian Stewart. Dia antropolog dia. Iya, antropolog. Analisisnya itu disebutnya dengan ekologi budaya. Ciri pendekatannya itu membedakan nih antara pendekatan lain, yaitu bukan pada penerapan atas keseluruhannya, melainkan kepada kecocokan penerapan konsep dan asas ekologi. Oke. Terus, bentar Pak, ada beberapa yang lupa. Oh ya, terus ini Pak yang metode analisis. Cara pandang si antropolog ini kan memusatkan perhatiannya pada sifat-sifat penyerapan dari suatu sistem atas sistem lain, atau disebutnya dengan struktur sistem. Terus ada perubahan sistem juga, di mana hubungan pokok demi pokok antar variabel itu yaitu kebudayaan dengan alam yang disatukan dalam teorinya itu, Pak. Iya. Terus? Apalagi ya, Pak? Ya, kemudian kan ada istilah di teorinya si Stewart itu ada istilah, ada cultural core ya, atau inti kebudayaan, kan ada the rest of culture. The rest of culture, iya. Iya. Cultural core, iya Pak, benar. Ya yang kalau yang cultural core itu yang aspek-aspek kebudayaannya lebih luas ya Pak. Kalau yang the rest of culture itu aspek hubungannya tidak begitu erat, sehingga proses penyesuaiannya pun nggak terlalu sekompleks yang culture core gitu Pak. Culture core ya, Oke ya teman-teman, sebetulnya ya itu dia ya. Ada satu buku yang lebih lengkap tentang ekologi budaya, ekologi antropologi ekologi. Saya punya bukunya, ada di rumah ya, dan itu diulas juga si Stewart itu meneliti tentang itu ya. Ada tulisan Stewart juga, Julian Stewart ya di situ. Ya itu dia, karena sekarang ini musimnya online, saya juga agak bingung ya. Biasanya tuh kan kalau offline saya selalu bawa buku ya ke kelas itu. Kemudian itu menjadi bagian tugas, diulas. Nah kalau sekarang tuh kita harus punya scanner ya, ini harus nge-scan, harus fotokopi dulu kan, bukan cuma scanner dari buku itu harus difotokopi dulu jadi lembaran-lembaran, kemudian bisa di-scan. Scan, ini yang nyulitin saya nih di metode beginian. Ini kenapa nggak nyala? Oke, nah oke ya, bagus ya tadi risalahnya ya, walaupun cuma sekilas ya, nggak detail banget, mungkin karena lupa kali ya si Mariamnya, mulai lupa ya. Nah si Hedar nih gimana nih, Hedar di bab 2 kamu bisa ngulas nggak kira-kira? Halo, kemana nih bocah Egi? Belum dibaca, Pak. Belum baca, aduh, baca sebentar dong. Kamu punya nggak? Iya, ini lagi dibaca, Pak. Jangan inilah baca tuh, sedih juga sih kalau misalnya komentarnya tuh belum dibaca, aduh sedih juga. Udah lama loh itu saya kasih bahannya itu. Ya. Mariam udah baca yang bab 2? Cuman sekilas, Pak. Yang 2 tipe ekosistem. Iya.
Ya udah, kamu dulu kan komentar deh, nanti si Haidar bisa nambahin. Karena membaca baru Tapi baca baru sedikit, Pak. iya, enggak maksudnya saya Haidar itu baru baca itu nggak bisa langsung bisa nangkap ini agak berat ini buku tulisannya agak berat harus benar-benar relax dulu. Oh iya ini tentang ini tentang ini. Nah, gimana? Iya, Bab Pak. 2 ini kamu Jadi di bab 2 di hmm, bab 2 itu kan membahas tentang judulnya itu kan ada 2 tipe ekosistem, terus sebabnya ada Indonesia bagian dalam versus Indonesia bagian luar ya. ya, oke. Mm-mm. Dimana kalau yang bagian luar itu Indonesia bagian luar itu ya pulau-pulau luar selain Jawa gitu ya. Ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Mm-mm. Nusa Tenggara gitu. Mm-mm. Mm-mm. Terus kalau yang dalamnya itu kan disebut dengan Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat. Hal ini kan dengan kata lain apa ya? Luas tanah penampung ini kan jumlah penduduknya lumayan padat juga ya Pak di Mm-mm. Indonesia itu. Mm. Terus di Jawa juga hampir separuh tanahnya itu ber apa ya berbentuknya pertanian gitu pola masyarakatnya. Mm-mm. Terus mereka juga memiliki tanah-tanah kecil. Terus apa ya membutuhkan irigasi untuk pertanian tersebut berupa Mm. sawah-sawah yang ada di Pulau Jawa. Mm-mm. Terus selain sawah ada juga beberapa palawija seperti jagung, singkong, umbi-umbian, sayuran. Mm-mm. Terus selain itu kan kalau bentar Pak, Mm. ya ada itu juga ada pembahasan tentang ladang di sana itu. Mm-mm. Ladang itu kan yang dijalankan pertamanya itu yang gersang-gersang gitu teh Pak awalnya. Mm-mm. Terus yang kedua tuh berupa teknik dasar tanpa menggunakan alat Mm-mm. kecuali kapak ya. Iya sama kamu. Terus selanjutnya kan adanya tingkat kepadatan penduduk yang Penduduk. rendah. Mm-mm. Ya, terus yang selanjutnya itu ada tingkat konsumsinya juga. Mm-mm. Terus, oh ya, ini ada sudut pandang dari ekologi itu kan ciri yang paling positif dari perladangan itu integrasi ke dalam struktur umum dari ekosistem alami sebelum perladangan itu direncanakan. Mm. Jadi lebih baik mempertahankan struktur itu daripada menciptakan dan melanjutkan ekosistem yang disusun dan memperhatikan perubahan-perubahan seperti itu, Pak. Oke oke. Ini ada suara ayam lagi sih. Oke ya. Jadi teman-teman sebenarnya ekologi budaya atau antropologi ekologi itu sesuatu yang diulas di masa yang tradisional ya, untuk masa-masa tradisional, di mana pada era itu kecenderungan manusia itu dipengaruhi oleh alam, kecenderungan manusia dipengaruhi oleh alam, atau alam itu punya faktor kuat mempengaruhi orang, mempengaruhi komunitas ya, mempengaruhi manusia. Makanya kemudian cara-cara dia hidup itu di tiap sehingga ciri-ciri geografis ya, ciri-ciri geografis, fisik ekosistem di belahan dunia manapun itu mempengaruhi sifat-sifat komunitasnya. Baik dia itu mempengaruhi bagaimana cara dia itu bertahan hidup, cara dia memperoleh penghidupan gitu lewat berburu meramunya, cara dia bertahan hidup melalui norma nilai yang mereka kembangkan, dan cara mereka itu akhirnya membentuk sebuah sistem-sistem kebudayaan, sistem-sistem kebudayaan. Di Stewart
Stewart itu meneliti beberapa komunitas tradisional ya, bisa dikatakan tradisional, yang masih suku-suku asli gitu misalnya, yang kemudian dia meneliti tentang di beberapa ciri-ciri geografis yang berbeda-beda. Ya, dia neliti di kutub ya. Ini kutub itu kan orangnya ininya lingkungan ekosistemnya beda ya. Kutub, kamu pernah ke kutub? Belum? Ya, kutub itu kan es, dingin, suhu derajatnya berapa, kemudian tipe ekosistemnya juga pasti beda, kemudian flora faunanya juga akhirnya beda. Kemudian akhirnya suku-suku ini ada kan suku aslinya namanya salah satunya adalah suku Eskimo. Cara dia hidup, bertahan hidup, berinteraksi dengan alam, pada waktu itu akhirnya beradaptasi ya dengan alam. Nah, ini ciri-ciri tradisional, orang-orang tradisional di pembahasan ekologi budaya itu bagaimana dia berinteraksi dengan alam, itu beradaptasi dengan alam fisik yang sudah ada, alam fisik di sekitarnya. Makanya si Gertz itu dia karena dia neliti Indonesia, dia membagi Indonesia itu ke dalam dua ekosistem ya. Pada zaman itu ya, dia menginterpretasinya ke sana. Zaman sekarang mungkin beda lagi ya, karena zaman itu, di zaman dia meneliti itu tahun 58-an, kemudian dia melihat Indonesia yang sangat terbelakang banget kan, tahun 58-an itu. Tapi dia udah meneliti Jawa dan luar Jawa gitu. Nah, dia melihat dua ekosistem yang berbeda di antara di Jawa dan di luar Jawa. Secara fisik, dia menilai ekosistem yang berbeda dan kemudian cara-cara manusia di Jawa dan luar Jawa pun melakukan hubungan interaksi dan alamnya pun berbeda-beda. Berbeda dari sisi misalnya cara dia bertani, yang di sini mah sawah gitu di Jawa, yang di luar Jawa mah ladang gitu. Kemudian ada sistem irigasi, meskipun yang sederhana di Jawa ada, di luar Jawa nggak ada. Gitu. Karena dia sistemnya ladang. Di era itu ya. Kemudian dari sisi populasi. Nah, si Stewart ini melihat, Gertz ya. Gertz itu melihat lingkungan fisik. Ternyata lingkungan fisik di Jawa dan luar Jawa itu beda. Lingkungan fisik dia memandang bahwa gunung-gunung berapi yang aktif di Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat ya, ini dia memandangnya itu ya, yang subur. Itu gunung-gunung itu yang tersebar di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat itu menyebabkan struktur ekosistemnya memiliki kondisi tanah yang subur pertama secara biofisik ya, tanah yang subur, kemudian karena gunungnya banyak menciptakan dataran tinggi yang banyak juga, itu akhirnya menciptakan sebuah mata air ya yang keluar dari gunung-gunung ini. Siklus hidrologinya memungkinkan untuk mengeluarkan mata air. Mata air ini melahirkan sungai-sungai, banyak sungai, entah sungai kecil. Di luar Jawa juga banyak sungai, tapi berbeda gitu sungainya di luar Jawa dengan di Jawa. Dan terutama karena faktor gunung berapi ini ya, gunung berapi. Nah, kemudian dengan keadaan biofisik ya, alam yang berbeda, faktor geografis yang berbeda ini melahirkan sebuah tipe-tipe pencaharian, cara-cara pencahariannya yang berbeda. Yang satu maladang gitu tipenya untuk cara-cara bercocok tanamnya, yang satu mah sawah gitu. Itu. Nah, ini satu temuan di Indonesia yang Gertz teliti. Sebenarnya yang kemudian Julian Stewart teliti di beberapa tempat, di Aborigin dia neliti juga, kemudian di Afrika dia neliti,
kemudian di Eskimo dia neliti, di suku Indian dia neliti juga di Amerika. Nah, dia neliti di komunitas-komunitas terpencil ini ingin melihat bagaimana hubungan orang dengan alamnya. Dan masyarakat tradisional itu akhirnya menjadi argumen teori ya, bahwa orang-orang tradisional pada zaman itu kemudian berinteraksi dengan alam itu dengan posisi adaptif, beradaptasi, bukan menaklukkan alam di mereka, tapi beradaptasi dengan mereka. Makanya kemudian akhirnya nyambung juga dengan teori-teori biologi ya, teori evolusi, teori biologi, di mana struktur morfologi di tubuh kita itu dipengaruhi oleh alam gitu misalnya, sehingga misalnya muncul gitu kayak warna kulit ya, bentuk raut wajah, bentuk rambut, kemudian bentuk fisik tubuh, dan kemudian akhirnya ke genetik, itu karena akibat dari perbedaan aspek-aspek geografis ya. Makanya kenapa orang Eskimo, orang Eropa misalnya, orang Afrika, orang Asia itu memiliki bentuk-bentuk tubuh yang berbeda-beda. Tadi seperti bukunya si Gers ini, dia ngomongin soal biri-biri yang gigi-giginya beda gitu. Dan itu dipengaruhi oleh alam ya, dipengaruhi oleh alam. Jadi situasi dulu di mana alam itu masih menjadi dominasi ya, yang mempengaruhi orang, yang mempengaruhi manusia, yang mempengaruhi sistem sosialnya komunitas gitu. Sehingga ketika kita melihat lebih detail gitu bagaimana suku bangsa itu beragam gitu di seluruh dunia. Di Indonesia aja misalnya ada 500 suku bangsa, suku-suku komunitas yang memiliki hubungan dengan interaksi dengan alam yang berbeda-beda, menciptakan sebuah atraksi budaya ya, atraksi atau sebuah yang diatraktifkan ya, diatraksikan menjadi budaya ya, entah misalnya bagaimana dia memiliki bentuk-bentuk pakaian adat, bagaimana dia memiliki bentuk-bentuk rumah, bahan-bahan untuk membuat rumah gitu. Sok aja lihat misalnya orang di Nusa Tenggara Timur gitu, Anda lihat rumah-rumah di Nusa Tenggara Timur, di Papua itu beda dengan rumah-rumah di suku-suku Sunda dan di suku Jawa misalnya. Nah, ini menunjukkan orang-orang tradisional itu berinteraksi dengan alam dengan perspektif bahwa mereka tuh adaptif, beradaptasi ya. Mereka nggak menaklukkan alam, tapi mereka beradaptasi terhadap alam sehingga karena ekosistemnya beda-beda, ekosistem di seluruh dunia itu beda-beda, memiliki kekhasan yang berbeda-beda, sehingga norma nilai sistem dan karakteristiknya komunitas ini berbeda-beda gitu. Orang yang hidup di dataran tinggi memiliki norma nilai yang berbeda dengan orang yang hidup di dataran rendah misalnya. Orang yang hidup di suhu ekstrim gitu, itu berbeda dengan misalnya suhu dingin, berbeda dengan orang yang hidup di gurun pasir misalnya. Nah, ekosistemnya beda-beda. Dan ini yang menciptakan sebuah mereka itu akhirnya beradaptasi ya, dengan lingkungan. Karena mereka harus bertahan hidup. Teorinya Darwin kan berfungsi di sini. Mereka harus beradaptasi. Kalau nggak bertahan dalam hidup, dia akan terseleksi oleh alam. Makanya dia beradaptasi dengan alam. Gitu. Nah, ini yang dikaji oleh antropologi budaya ya. Kemudian melahirkan sebuah kebudayaan termasuk ke cara-cara mereka memandang berinteraksi dalam hal bertahan hidup, memenuhi kebutuhan, kemudian berinteraksi dengan alam dalam hal menciptakan atraksi-atraksi budaya, tari-tarian, alat musik, dan lain-lain ya, rumah, bentuk rumah.
cara berpakaian dan lain-lain, itu tidak lepas dari lingkungan geografis. Lingkungan geografis. Kalau di kasus di Indonesia sama GES dibahas soal ladang sama soal sawah, ya karena pertama dipengaruhi oleh adanya potensi gunung di dua lokasi yang berbeda ini, di Jawa dan di luar Jawa. Jawa, Bali, Nusa Tenggara dia punya gunung yang banyak ya. Kalau di luar Jawa gunungnya nggak terlalu banyak. Gunungnya nggak terlalu banyak. Mungkin ya tiap pulau ada gunung, tapi nggak sebanyak di Jawa gitu. Kamu lihat di Jawa Barat ya, gunung-gunung tuh banyak ya, yang aktif dan tidak aktif. Ya. Jawa Barat aja ada gunung Ciremai. Ya di Jawa Barat doang ya, ini nggak ngomongin satu pulau nih, baru Jawa Baratnya doang. Ciremai, Gede Pangrango, Gunung Gede, Gunung Halimun, Gunung Papandayan, gunung apalagi tuh banyak ya, yang kecil-kecil tuh banyak. Dan itu menciptakan sebuah lingkup geografis yang kemudian melahirkan situasi geografis alam yang berbeda juga kondisinya dibandingkan dengan yang di luar Jawa. Anda lihat kalau Anda ke Sumatera, Anda ke Kalimantan, itu suhunya lebih panas ya, lebih panas, kering, panas. Sumber air tuh nggak terlalu banyak, nggak sebanyak di Jawa. Sumber air bersih ya terutama. Kemudian populasinya sedikit, orang-orangnya. Kemudian sistem irigasinya juga nggak sebanyak di Jawa. Gitu ya. Kemudian untuk memahami antropologi budaya, sebetulnya nanti saya harus ngasih buku yang punya saya itu ya. William Stewart ada ngasih di situ juga. Yang membahas soal beberapa hubungan interaksi antara manusia dengan alam. Tapi dalam konteks adaptif ya, adaptasi ya. Adaptif atau adaptasi di mana alam itu seolah-olah memiliki pengaruh kuat ya untuk mempengaruhi manusia. Jadi manusia itu masih takut lah ibaratnya sama alam. Karena pengaruh kuat gitu. Dia harus adaptif. Nah, kemudian di era antropologi budaya kemudian tidak lagi cukup relevan ya untuk melihat konteks-konteks yang kompleks ya, melihat evolusi orang yang berkembang pesat gitu sejak adanya teknologi ya, evolusi teknologi. Misalnya ketika ditemukannya mesin uap itu sebagai penggerak akhirnya ada kereta api dan lain-lain ya, ada mesin-mesin. Kemudian ditemukannya listrik ya dari lampu, kemudian menemukan listrik si Tesla ya pada eranya itu menemukan sistem AC/DC, kemudian listrik itu bisa menggerakkan semua mesin-mesin dan semua barang-barang elektronik. Dari listrik itu berkembang lagi, kemudian menjadi unit-unit teknologi informasi ya, komputer yang generasi sangat kuno gitu, zaman dulu mah generasi sangat kuno, komputernya masih segede kamar gitu. Kemudian alat penyimpanannya juga masih segede kamar ruangannya. Kemudian akhirnya berkembang. Dari komputer itu menghadirkan banyak sekali perkembangan teknologi, termasuk artificial intelligence ya, atau kecerdasan buatan menggunakan sensor-sensor itu. Kemudian dan itu sudah masuk di dalam praktek-praktek ini ya, ekstraksi sumber daya ya. Misalnya kenapa manusia akhirnya bisa menaklukkan alam dengan cara dia bisa menambang, dia bisa mengeruk
gunung dia bisa potong gitu, gunungnya tuh gunung pasir dia bisa potong gitu. Karena dia bisa menciptakan pertama ya beko-beko gitu. Kemudian semuanya mesin-mesin yang dia ciptakan untuk bisa menaklukkan alam. Termasuk misalnya dia penambang emas, dia punya teknologi-teknologi yang kemudian dia bisa mengeruk sampai dataran bawah gitu. Coba lihat kamu kalau lihat hasil yang dibuat oleh Chevron ya di Papua sana agak miris gitu. Coba kamu juga bisa menyaksikan Chevronnya, bukan Chevron ya, tambang Chevronnya di Kuningan. Kuningan itu bukan emas ya, tapi pasir. Anda kalau melihat situasi kerusakan alam karena tambang, Anda bisa lihat di Cidahu ya, Cidahu atau Cipancur itu di situ ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kemudian dia membeli tanah-tanah penduduk ya untuk dia tambang pasirnya. Tambang pasirnya. Saya pernah tahu ya karena ya agak kaget juga kan keliling-keliling Kuningan karena pada waktu itu saya diminta untuk ngedrone ya. Kebetulan saya bisa drone dan punya drone, saya diminta untuk motret tambang pasir. Jadi yang memesan saya itu orang yang bukan pemilik tambang ya, jadi dia tugas di Dinas Lingkungan Hidup. Dia pengen motret tambang pasir. Sampai akhirnya saya tahu kan, kemudian karena kita memotret dari atas gitu. Dan itu hampir 50% desa itu habis semua lahannya untuk jadi penambangan pasir. Nah, itu satu sisi ya. Ada sisi-sisi yang lain ya, yang kemudian teknologi itu membuat hubungan manusia itu berubah gitu. Hubungan manusia ini berubah. Yang tadinya kajian ekologi budaya itu ngomongin soal bagaimana manusia itu beradaptasi dengan alam, alam bisa menundukkan orang, dan akhirnya cara-cara dia manusia itu bertahan hidup tuh karena dia berinteraksi, beradaptasi dengan alam. Nah, ketika teknologi ini muncul banyak, ini yang membuat kebalik ya. Manusia tadinya manusia tunduk dengan alam, ini kembali sekarang. Manusia itu bisa nundukin alam dengan cara-cara konsep-konsepnya. Konsep mereka itu seolah-olah mereka menganggap bahwa alam itu bisa mereka taklukkan. Mereka taklukkan. Bahkan kalau misalnya Anda lihat ya beberapa penelitian, Cina ini sekarang sedang mengembangkan riset membuat matahari ya. Cina nih. Riset membuat matahari. Bayangin, membuat matahari. Kemudian Amerika karena ada isu perubahan iklim ya, climate change, suhu bumi juga berubah dan itu banyak bencana. Amerika tuh sedang dengan didanai oleh diinisiasi oleh si pemiliknya Microsoft itu siapa namanya? Siapa namanya? Lupa lagi. Pemiliknya Microsoft ya. Dia menciptakan rekayasa yang bisa membuat matahari itu intensitas cahayanya berkurang, meredup gitu. Tapi ini uji cobanya lagi di pending dulu karena masih dipelajari dampak-dampaknya ya. Kalau ini diaplikasikan, bagaimana dampaknya? Jangan-jangan dampaknya itu bisa merubah situasi ekosistem gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa perkembangan sistem sosial ya, dalam tanda kutip ya. Perkembangan sistem sosial atau komunitas manusia ini kemudian yang berinteraksi, yang berubah terus-menerus, berevolusi terus-menerus, kemudian menghasilkan situasi di mana dia mulai bisa mempengaruhi ekosistem. Mulai mempengaruhi ekosistem. Jadi bahasa kasarnya orang bisa naklukin alam. Gitu. Yang pada era di mana era tradisional itu alam tuh menaklukkan manusia dan manusia beradaptasi dengan alam. Dan itu ditunjukkan dari riset-riset antropologi ekologi atau antropologi budaya, di mana cara-cara dia
orang-orang tradisional memiliki cara-cara yang khas terhadap hubungan dia dengan alamnya. Nah, sekarang kemudian orang-orang di zaman modern ini, orang-orang bisa menciptakan bagaimana ekosistem gambut yang kemudian itu lingkungannya basah, berair, kemudian manusia berubah itu ekosistem, dia keringkan gitu ekosistem gambut itu untuk dia bisa tanam, ya, menjadi dia nanam tanaman perkebunan, tanaman kehutanan, tanaman pertanian di lahan gambut yang tadinya dianggap tidak produktif gitu. Karena lahannya basah gitu, lahan gambut Anda sesekali harus ngecek juga ya, harus bisa ngerasain, melihat gitu. Di Jawa ini sangat sedikit lahan gambut karena banyak gunung berapi. Di luar Jawa tuh banyak ya lahan gambut. Nah, apa dampaknya nih dari teknologi-teknologi yang manusia buat itu? Kemudian feedbacknya banyak perubahan-perubahan ekosistem, dan akhirnya ekosistem juga kemudian memiliki titik perubahan-perubahan tertentu yang dia juga mencari gerak ya, mencari gerak itu artinya dia juga mengalami perubahan. Ketika dia mengalami perubahan, akibatnya adalah perubahan-perubahan ini yang negatif ya. Perubahan-perubahan ekosistem ini mengakibatkan sesuatu yang negatifnya adalah dia menimbulkan sebuah bencana-bencana yang kemudian tidak bisa diprediksi oleh manusia. Gambut yang berubah, yang tadinya lahannya basah dirubah oleh manusia, kemudian menjadi sesuatu yang rawan kebakaran si gambut ini. Itu yang gambut ya. Kemudian misalnya bagaimana siklus hidrologi ya, ekosistem kawasan dataran tinggi dengan dataran rendah kemudian berubah. Nah, perubahan ekosistem ini menghasilkan dampak-dampak yang berupa bencana ya, bencana di hulu ketika musim hujan datang itu longsor gitu, karena nggak bisa beban-beban air yang turun dari langit kemudian tidak bisa menopang untuk memberi pertahanan tanah terhadap tanah. Akhirnya tanahnya itu rentan untuk bergerak dan terjadilah longsor. Nah, itu di hulunya. Di hilirnya, kemudian ketika sungai-sungai ini tidak, landscape-nya udah berubah, sungai-sungainya udah berubah, di mana dia mata air tadinya mengalir normal ya, sepanjang tahun, sepanjang musim, mata airnya terus ada. Kemudian saat ini mata airnya tidak normal, dia hanya hadir di musim hujan saja, musim pengarau sudah tidak ada. Artinya apa? Artinya ada beban air yang dikeluarkan di atas awan itu tidak bisa menampung landscape sampai ke hilir ya. Hulunya nggak bisa nampung air nih. Akhirnya dia jatuh semua ke hilir. Hilirnya misalnya kalau di Jawa Barat ya antara Bogor dengan Jakarta ya. Bogor jadi hulu, Jakarta jadi hilir. Bogor longsor, Jakarta banjir. Itu ketika hujan datang. Nah, itu kan karena perubahan-perubahan. Salah satunya ya teknologi-teknologi yang berubah. Gitu. Meskipun ya teknologi di hulu misalnya itu dia tambang pasir, ya pertanian tidak ramah lingkungan, pemukiman industrialisasi itu terjadi di kota-kota, ya perkotaan-perkotaan, dan kemudian itu menjadi bangunan-bangunan permukiman di mana tidak memiliki sifat, bangunan pemukiman tidak memiliki sifat untuk meresapkan air. Gitu. Beda dengan tumbuhan pepohonan. Sehingga landscape-nya berubah. Nah, teman-teman sekali lagi ya, teman-teman, bahwa saya ingin menunjukkan bahwa manusia satu sisi tentang
ekologi budaya yang terjadi pada era masyarakat tradisional. Sisi yang lain kemudian berubah menjadi suatu lingkungan sistem sosial dengan ekosistem yang berbeda, berubah, dan istilahnya para ekologi manusia ini namanya modernisasi ekologi. Ekologi yang terjadi pada saat era-era modern. Ya, modernisasi ekologi. Kalau antropologi ekologi itu situasi di mana hubungan interaksi antara sistem sosial dengan ekosistem itu pada saat masa-masa tradisional. Sistem sosialnya belum kompleks, masih tradisional. Situasi ini menunjukkan manusia dipengaruhi atau tunduk terhadap lingkungan biofisik atau alam atau ekosistem. Nah, kemudian terjadi di mana siklus modernisasi dan hubungan itu dinamakan hubungan modernisasi ekologi. Dan modernisasi ekologi ini itu mengarahkan di mana sistem sosial yang muncul adalah sistem di mana manusia-manusia itu mampu menaklukkan alam. Mampu menaklukkan alam dalam perspektif mereka ya. Dalam perspektif mereka. Tapi dalam perspektif ekologi manusia sebenarnya itu tuh dampaknya adalah ke manusia lagi. Tidak ada yang ini energi itu terus seimbang. Jadi gitu ya, saya ingin menekankan ke sana sebetulnya membahas soal hubungan ekologi budaya dengan antropologi ekologi dengan bagaimana evolusi manusia yang terjadi belakangan ini. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, zaman sekarang masih nggak sih yang orang-orang tradisional yang perspektifnya masih antropologi ekologi gitu. Jadi dia itu beradaptasi dengan alam dan cara-cara dia berhubungan dengan alam. Masih ada ya. Suku-suku terpencil itu masih menerapkan ke sana. Bahkan misalnya masyarakat pedesaan yang kemudian sebenarnya sudah modern gitu, sudah terjadi modernisasi, tapi masih hidup di pedesaan. Itu sebagian penduduknya itu masih menerapkan bagaimana mereka harmonis dengan alam. Bahkan norma nilainya pun masih kuat gitu, mempertahankan harmonisasi ini. Contohnya ya, akhirnya kamu coba lihat di pedesaan-pedesaan, di Kuningan aja deh. Kuningan itu masih ada budaya Serentau. Serentau itu sebenarnya hubungan harmoni ya. Konsep-konsep bagaimana manusia, komunitas tradisional ini kemudian menghormati alam ya, dengan konsep-konsep sistem kepercayaan yang mereka buat itu sebagai tanda mereka itu hormat dengan alam. Ya. Jadi ada konsep misalnya kayak Dewi Pohaci. Dewi Pohaci itu kayak Dewi Sri lah. Jadi seorang sosok roh dewi yang kemudian dikonseptualisasikan oleh penduduk zaman bahula ya sebagai Dewi Sri, Dewi Padi. Makanya Serentau itu kadang-kadang penghormatan pada konsep-konsep ini ya, penghormatan pada Pohaci, pada Dewi Sri dan lain-lain. Di beberapa tempat itu masih ada, Kuningan masih ada yang kayak gini. Tapi ya itu dia, praktek budayanya masih ada. Namun praktek keseharian hubungan interaksi komunitas ini dengan alamnya udah beda, udah berubah ya. Tetap dia masuk ke jalur modernisasi. Ya, hanya praktek-praktek budaya untuk seremoninya masih ada gitu. Kesehariannya mah udah berubah. Kesehariannya ya mereka nggak lagi memandang Dewi Pohaci sebagai Dewi Padi gitu.
dia itu hanya jadi praktek-praktek budaya. Nah, di beberapa tempat yang terpencil lainnya itu sebetulnya masih menunjukkan bagaimana ekologi budaya ini diterapkan, ekologi budaya. Kayak misalnya di suku Asmat Papua, Nusa Tenggara Timur, semua suku di Nusa Tenggara Timur. Ya, karena perubahan sosialnya lambat di mereka ini. Ya. Kenapa lambat? Karena mungkin akses informasinya terbatas dibandingkan dengan orang-orang kota. Teknologinya juga terbatas. Kamu lihat di beberapa tempat ya, saya pernah meneliti komunitas Dayak, suku Dayak ya. Suku Dayak ini ketika mereka berladang membuka lahan hutan, ladang berpindah ya, mereka pakai sistem namanya ladang berpindah. Ketika mereka pindah ladang, dia membabat hutan alami, dia harus melakukan ritual dulu. Ada sesajen, ritual dan lain-lain. Nah, praktek-praktek animisme ini adalah praktek di mana manusia itu terhubung harmoni dengan alam. Dengan mereka membangun sebuah konsep-konsep sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan di mana mereka memang harus harmoni dengan alam. Alam itu bisa dikonseptualisasikan yang dengan sangat luas ya. Alam itu bukan cuman hutan dan ini, tapi hutan itu melekat dengan konsep-konsep roh-roh magis ya, roh-roh magis, roh-roh leluhur. Ya. Anda datang, saya penelitian S3 saya meneliti tentang Gede Pangrango. Di sana ada roh-roh magis ya, tentang namanya Panghiang. Panghiang itu istilahnya ini, lupa lagi. Itu adalah Eyang Surya Kencana ya. Jadi Eyang Surya Kencana itu sampai sekarang masih dikonseptualisasikan oleh orang menjadi sistem kepercayaannya orang-orang Cianjur, komunitas Cianjur, baik di kota maupun di desa. Di kota itu ada budayanya. Jadi di sesi-sesi tertentu ada pagelaran ya, namanya kuda kosong ya, gitu, untuk menghormati yang Surya Kencana ini. Dan bagi masyarakat tradisional di beberapa desa di Cianjur, yang Surya Kencana itu bermukimnya di Gunung Gede Pangrango. Dia punya istana di sana dan lain-lain, mistis. Dan kemudian hubungan interaksi dengan alamnya ketika dia memanfaatkan tanah dan lain-lain, ya kemudian harus ada sebuah ritual-ritual ya yang diarahkan kepada yang Surya Kencana ini. Ini di Jawa ya. Di luar Jawa tentu pasti lebih kuat magisnya gitu. Ini artinya bahwa konsep-konsep orang-orang tradisional ini yang memiliki harmoni dengan alam ya, dan kemudian ini menjadi bagian dari budayanya mereka. Nah, misalnya pertanyaan, Pak, ada perubahan sosial nggak? Ya, ada, terjadi perubahan sosial di desa Sukatani yang saya teliti di Gunung Gede Pangrango. Zaman dulu ya, tahun 50-60-an, ini tiap berladang atau bercocok tanam, itu sesajen tuh udah dilakukan ritual-ritual ya. Bahkan praktek-praktek pertaniannya juga dia harus menyesuaikan dengan weton, hari-hari baik, kemudian menyesuaikan dengan wangsit yang muncul gitu dari yang Surya Kencana. Namun saat ini udah berubah ya, hanya orang-orang tertentu yang masih menerapkan, yang percaya. Tapi orang-orang modernnya udah
udah nggak percaya lagi. Makanya praktek-praktek pertaniannya udah ngomongin soal pupuk gitu, pakai teknologi pestisida. Kalau zaman dulu mah enggak. Zaman dulu bahkan pengakuannya orang-orang tradisional ini, hama itu nggak ada kan? Hama itu nggak ada. Ketika dia melakukan ritual-ritual, hama itu nggak ada. Nggak ada serangan hama. Panen itu selalu bagus. Tidak ada serangan hama. Tidak pernah menggunakan pupuk gitu, karena mereka yakin bahwa tanahnya itu tanah leluhur itu subur dan itu bagian dari untuk penghidupan. Kalau sekarang di lokasi itu ya udah berubah. Pertaniannya udah berbasis ke modern ya, menggunakan pupuk, pestisida, hama di mana-mana dan lain-lain. Nggak pernah ada ritual-ritual, diangkat tahayul dan lain-lain. Dan ini hanya satu contoh ya, di mana-mana terjadi juga yang kayak gini, di mana-mana di Indonesia. Ini baru ngomongin Indonesia ya, kita belum ngomongin soal bagaimana kalau di masa tradisional di belahan dunia yang lain. Misalnya Anda mengunjungi daerah pegunungan di Nepal gitu, pegunungan Everest di Nepal, atau misalnya pegunungan Himalaya, atau Anda bisa mengunjungi beberapa komunitas tradisional di Thailand, di Filipina, itu misalnya di Cina, di Jepang gitu, komunitas tradisional. Di Rusia, di Skotlandia, bahkan di dataran kutub. Jadi kita melihat bagaimana kemudian mereka ini komunitas ini akhirnya yang tadinya mereka memiliki hubungan harmoni dengan alam, hubungan erat dengan alam, bahkan bagian dari sistem kebudayaannya mereka, berangsur-angsur menjadi berevolusi, berubah menjadi hubungan-hubungan yang rasional. Alam itu nggak punya sense of ini ya, nggak punya ikatan. Kalau di masa tradisional, bahkan ada beberapa tempat, termasuk di Papua, Nusa Tenggara, ya, di India juga ada beberapa konsep bahwa alam itu ibu, alam itu konsep-konsep mereka itu adalah ibunya sebuah komunitas tertentu, sehingga dia harmoni ya, karena dia menganggap bahwa alam itu ibu, ekosistem itu ibu, sehingga mereka harmoni dengan ini, dengan kehidupan sehari-hari. Oke, agak ini ngoceh gitu lama ini saya nih. Sekarang mau apa? Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Intinya adalah nanti saya akan kasih lagi ya bacaan-bacaan. Cuman masalahnya saya males nyeken satu buku, atau kamu ambil aja, siapa yang bisa ambil nih di meja saya buku. Ada satu buku, Anda tinggal ambil aja di meja saya itu untuk kalian baca ya. Cuman cara bacanya gimana ya? Kalau cuma satu buku harus di scan memang ya, atau di fotokopi. Atau gini, nanti siapa ya? Nanti Anda baca artikel ya dari buku di meja saya ya, bukunya masih di mobil nih. Nanti saya taruh di meja saya, kamu ambil itu buku, kemudian ada fotokopi yang halaman yang nanti saya tandai. Anda baca. Ya, ini untuk bisa memantapkan cara berpikir tentang ekologi budaya dari hasil-hasil riset, termasuk risetnya Julian Stewart. Dan Rappaport ya, ada satu lagi ya, Rappaport. Rappaport juga itu antropologi. Rappaport sama dia, antropologi ekologi. Rappaport.
Mana nih wajah-wajahnya nih? Pada dengerin nggak? Jangan pada ngilang semua. Ada, Pak. Ada, iya. Tunjukin dulu dong wajahnya nih. Haidar mana nih Haidar nih? Haidar ke... Oke. Oke ya. Jadi gimana? Ada yang siapa yang mau ke kampus gitu, terus apa ngambil buku saya yang warnanya oranye, warnanya oranye. Nanti kalian fotokopi, kemudian itu jadi tugas membaca. Fotokopinya nggak Boleh, satu Pak, buku ya? nanti saya ambil. Ya, fotokopinya nanti saya tandain ya. Nggak semua buku. Tapi kalau Anda mau investasi, mau punya buku, Anda boleh fotokopi semua, terus jadi bahan bacaan di rumah. Tapi kalau Andanya cekak, nggak punya duit, ya silakan fotokopinya sesuai dengan artikel tugas aja, halaman. Gimana? Ada yang belum jelas nggak kira-kira? Cukup, Pak. Cukup ya. Saya mau minta pandangan dong. Anda bisa memahami ekologi manusia udah sejauh mana nih? Sekarang ada gambaran nggak? Ada sih, Pak, cuman dikit-dikit udah mulai rada paham lah, Pak. Apalagi kan sekarang udah menjelang UTS ya, Pak. Insya Allah lah. Iya, menjelang UTS. Benar. Nah, Iya, nanti Pak, minggu depan. memang ini ya, nanti nutrisi-nutrisi buat kamu tuh sebenarnya ya bahan-bahan bacaan itu. Nutrisi buat kamu nih. Bahan-bahan bacaan, kita diskusi dari bahan-bahan bacaan itu. Gitu. Untuk bisa Nah, kemudian habis UTS ini, memang kalian dirancang untuk ke lapangan ya. Kamu menilai situasi ekologi hubungan manusia dengan alam di daerah pesisir Cirebon. Saya udah hubungi orang PLTU, nanti tinggal kita bikin surat, ya kemudian nanti didampingi oleh mereka. Habis Lebaran palingnya. Habis Lebaran, terus nanti kalian observasi ya, dari teori-teori, dari diskusi-diskusi, kamu coba observasi di satu tempat yang kemudian bisa membuat gambarannya lebih jelas lagi ketika kamu belajar sambil di dunia nyata ya, belajarnya di dunia nyata. Kamu menilai bagaimana perubahan mangrove itu, misalnya bagaimana pola-pola penghidupannya nelayan di mangrove itu, bagaimana masalah nelayan dari waktu ke waktu, misalnya yang kaitannya dengan perubahan interaksi ini, interaksi ekosistem dengan interaksinya mereka. Apa sih yang membuat ekosistem ini berubah gitu? Apa yang menjadi faktor-faktor mendorong? Dan kemudian kalian harus bisa bisa membuat sebuah gambaran tentang masyarakat yang terancamnya seperti apa ya. Gitu. Kemudian resiliensi misalnya. Masyarakat itu memiliki sebuah daya tahan terhadap perubahan-perubahan itu dengan cara-cara apa? Dengan cara misal bisa aja sih dengan cara akhirnya mereka strategi nafanya berubah gitu. Yang tadinya melaut kemudian berubah menjadi penghidupan ganda gitu. Kadang nelayan, kadang buruh gitu, buruh bangunan. Atau di waktu-waktu tertentu dia harus migrasi ke luar kota untuk jadi buruh pertanian, bukan pertanian ya, buruh bangunan. Itu nanti bisa dikembangin lebih jauh ke sana. Gimana nanti ya? Nanti saya tandai bukunya ya. Kalau tidak ada pertanyaan ini, kenapa sih saya suruh buka, ditutup lagi. Ada, Pak. Suruh buka, tutup deh. Gelap, Pak, di sininya mulai mendung. Oh iyalah. Mulai mendung. Kamu lagi di mana deh? Di Gunung Everest.
Iya, iya. Iya udah, oke ya. Nanti ada buku ini masih di mobil tuh. Nanti kamu tinggal ambil di meja saya ya, di ruangan sekretaris prodi. Iya, Pak. Meja Nanti pokok. diambil. Iya. Artikelnya udah saya pisah-pisahkan sih sebenarnya mana yang harus dipelajari. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, diskusinya bisa lewat WA ya. Diskusinya bisa lewat WA. Minggu depan kita ujian UTS. Hatur nuhun ya, jangan lupa absennya yang cuma 2 orang ini ya. Iya, Pak. Ya, oke. Terima kasih ya. Salam sehat, saya selamat ngabuburit, jalan-jalan sore, mencari takjil, mencari apa tuh, gorengan dan lain-lain. Baik, hatur nuhun ya. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.